Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kota Pacitan yang terletak di jajaran pantai selatan Pulau Jawa merupakan daerah yang kaya akan objek wisata. Pantai membentang biru dan pulau-pulau kecil yang menghiasinya adalah salah satu keindahan alami yang memberikan kesejukan hati. Tapi yang paling menarik adalah banyak gua terdapat di sana. Gua alam yang berhias ukiran-ukiran stalaktit dan stalagmit, berkilauan laksana intan yang terbias cahaya. Dan ini adalah beberapa gua yang diyakini memiliki tuah tersendiri. Yang pertama, Gua Putri. Gua ini konon merupakan tempat bertapanya seorang putri Majapahit. Dalam sejarahnya, kisah tentang Gua Putri berkaitan dengan kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Selain seorang permaisuri dari negeri Campa yang bernama Dewi Dwarawati, sang raja juga memiliki beberapa selir dari lingkungan kerajaan sekitar. Di antara selir tersebut, ada yang akrab dengan sang permaisuri, sehingga terucaplah sumpah apabila nanti mereka dikaruniai seorang putra dan putri, maka keduanya akan dijodohkan. Setelah beberapa waktu mereka berduaan pun mengandung. Dewi Dwarawati melahirkan seorang putri yang diberi nama Dewi Ratnasari. Sedangkan sang selir melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Gugur, yang lebih dikenal dengan Raden Prawirayuda. Ketika mereka dewasa, kedua putra raja tersebut secara naluriah saling mencintai. Pada suatu saat, mereka mengajukan permohonan pada sang Prabu untuk dinikahkan. Namun, permohonan mereka ditolak. Kenyataan itu membuat mereka berdua memutuskan untuk pergi dari kerajaan Majapahit. Mereka pun berjalan ke arah barat hingga sampailah di Tanah Mojo, yang sekarang dikenal dengan Desa Mojo, Kecamatan Punung. Di wilayah tersebut, mereka bertemu dengan Ki Ageng Mojo, yang kemudian mereka mengabdi padanya. Namun bala pasukan yang mengejar mereka membuat keduanya kembali bersembunyi dan berjalan ke arah selatan, hingga sampailah di wilayah Gunung Semut, Desa Kendal. Untuk menghindari para prajurit, Dewi Ratnasari dan Pangeran Prawirayuda bersembunyi di sebuah gua. Mereka bersembunyi cukup lama sambil melakukan pertapaan. Pada akhirnya, Dewi Ratnasari mendiami gua tersebut sendirian, sedangkan sang pangeran pergi ke sisi utara. Beratus tahun berlalu. Pada tanggal 22 Desember tahun 1994 silam, gua pertapaan Dewi Ratnasari baru ditemukan oleh Samorejo, yang merupakan seorang mantan kepala dusun. Sebelumnya, Samorejo mendapat mimpi selama beberapa malam, yang di dalam mimpi itu, dia didatangi oleh seorang putri nan cantik jelita. Putri tersebut menyuruhnya mendatangi satu lokasi untuk menemukan sebuah gua, yang setelah diketemukan, maka harus dirawat serta dilestarikan. Bersama 3 orang pemuda desa disisirlah lokasi yang dimaksud, hingga pada akhirnya gua tersebut berhasil ditemukan. Namun mereka tidak mampu membuka pintu gua yang tertutup batuan padat secara penuh. Selanjutnya, mereka pun meminta bantuan penduduk sekitar. Dengan peralatan lengkap, pintu gua pun berhasil dibuka. Semua berdecak kagum ketika menelusuri ke dalam gua dengan membawa obor sebagai penerangan. Kekaguman mereka bertambah ketika masuk lebih dalam lagi. Tampak bebatuan dengan bentuk dan wujud hampir menyerupai sebuah istana. Terdapat pembagian ruangan yang artistik. Sesuai pesan dalam mimpi, Samorejo menyampaikan hasil temuan itu pada dinas pariwisata setempat agar dapat dilestarikan dan dimanfaatkan.
Gua itu pun dikenal dengan Gua Putri. Setelah memasuki pintu pertama gua, maka akan menemui jalan setapak menuju sendang Putri berada. Sendang yang tidak begitu besar itu letaknya menjorok dan diyakini sebagai tempat Dewi Ratnasari menghilangkan dahaga maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Airnya yang sangat bening dipercaya sebagai pelarisan usaha dalam berdagang. Selain itu juga diyakini bisa sebagai sarana menghilangkan jerawat. Di sebelah sendang adalah Lumpang Alu yang dipercaya sebagai tempat sang Dewi meracik ramuan obat. Lumpang yang berada di atas batu pipih bila dinalar sangatlah mustahil. Batu menyerupai tempat menumbuh padi tersebut sangatlah keras, dan untuk membuatnya dibutuhkan seorang ahli pahat. Konon, lumpang itu dijaga oleh seekor ular besar yang kerap keluar di malam-malam tertentu. Dipercaya oleh masyarakat, jika seorang mampu mengangkat menumbuh atau menumbuk sebanyak 3 kali, maka orang tersebut akan mendapat kemuliaan dalam hidup. Tempat wingit terakhir terletak di ujung gua yang merupakan tempat pertapaan Dewi Ratnasari. Diyakini tempat tersebut sebagai sumber kekuatan gaib dan hal spiritual lain. Area pertapaan itu tidaklah mudah dijangkau. Tempat pertapaan ini banyak dikunjungi orang yang bertujuan ngalap berkah. Apabila terpeleset jika menuju lokasi, maka diyakini tujuannya tidak akan tercapai. Yang kedua, Gua Gong. Lokasi gua yang juga dianggap wingit ini terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, sekitar 37 km ke arah barat kota Pacitan. Gua Gong dikelilingi oleh sederetan gunung-gunung yakni Gunung Manyar di utara, Gunung Made di timur, Gunung Karangpulo di selatan, dan Gunung Gugrat di sebelah barat. Gua ini pertama kali ditemukan oleh Mbah Joyorejo dan Mbah Joyo Semito sekitar tahun 1920 pada waktu terjadi musibah kekeringan yang berkepanjangan. Mbah Joyorejo dan Mbah Semito yang sebagai sesepuh desa setempat melakukan diskusi di suatu malam. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sosok yang mengaku sebagai keturunan wali. Sosok tersebut memberitahukan jika warga membutuhkan air, ada air yang melimpah di sebuah gua berlokasi di sebelah timur. Setelah berucap demikian, sosok tersebut berlalu dan lenyap di telan bumi. Setelah itu, dua sesepuh dusun melakukan penerawangan gaib, lalu menuju arah yang dimaksud. Sesuai petunjuk gaib, mereka membawa obor dari 7 ikat bambu dan membawa 4 gayung dari buah mojo. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah batu yang menjorok ke dalam. Mereka menghampiri, lalu mengetuk-ngetuk dinding batu tersebut. Karena bergema, mereka pun mencoba menjebol dinding tersebut, yang kemudian terbuka sebesar jendela. Begitu masuk ke dalam dengan kesulitan, ditemukanlah mata air yang sangat jernih dan melimpah. Namun pada saat yang bersamaan, hujan turun dengan lebat hingga kekeringan pun berakhir. Gua tersebut akhirnya menjadi terlupakan dan tertutup semak belukar. Di era tahun 90-an, kekeringan kembali melanda. Dan kali ini yang mendapat wangsit adalah cucu dari Mbah Noyo Semito bernama Wakino. Bersama 6 warga dusun lain, mereka mampu menemukan gua tersebut dan berhasil membuka dengan diameter 45 cm. Setelah masuk lebih 10 meter dari pintu utama, pancaran lampu mereka menemukan pemandangan yang sangat memukau. Tampak batu yang terbentuk di atap gua dan meruncing ke bawah. Juga terbentuk di dasar gua dengan bentuknya meruncing ke atas. Stalaktit dan stalagmit yang sangat sempurna. Di beberapa lokasi terdapat sendang, serta sebuah kamar mandi terletak di ruang kedua dengan bentuk yang sangat unik. Air di dalamnya diyakini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Dan konon, tempat tersebut dipergunakan mandi oleh para bidadari kahyangan. Selain itu, ada pula sebuah mata air yang dibatasi oleh batu menyerupai ular.
Di tengahnya terdapat tasbih berwarna putih bercahaya. Tempat tersebut dijuluki sebagai Sendang Ngamulyan. Sedangkan satu lagi sendang yang sulit dijangkau dijuluki Sendang Panguripan. Yang aneh dari sendang ini adalah terkadang airnya melimpah, namun terkadang pula hilang dan kering kerontang secara mendadak. Di dalam gua juga terdapat sebuah telaga yang di atasnya terdapat batu yang indah. Batu tersebut berbentuk korden dan apabila dipukul dengan tangan akan mengeluarkan bunyi nyaring seperti gong. Diyakini, jika di telaga tersebut sering diadakan pesta jaranan oleh para penunggu gua. Dari kisah yang beredar, konon ada lelembut yang menyamar sebagai manusia menangkap jaranan dari lingkungan terdekat. Pertunjukan dimulai pada pukul 11, dan ketika adegan joget pentol dimulai, suasana yang sangat ramai mendadak menjadi menegangkan. Pada saat gong dipukul secara bergantian, tiba-tiba gong tersebut lenyap bersama dengan para penarinya. Di saat semua dalam ketakutan, terdengar suara menggema jika penari dan gong tersebut diambil, karena gong itu adalah milik bangsa lelembut penghuni gua yang dicuri. Sedangkan dua penarinya juga akan ikut bersama sebagai anak buah. Jika ingin mendengar kembali suara gong tersebut, maka setiap malam Jumat di bulan Suro harus diadakan pertunjukan jaranan. Sejak saat itu, lokasi tersebut dinamakan Gunung Tolang, yang berarti pentul yang hilang. Sedangkan gua tersebut dinamakan Gua Gong. Selang beberapa lama kemudian, setiap malam Jumat di bulan Suro, betul-betul terdengar suara jaranan hingga sekarang. Yang terakhir, Gua Tabuhan. Lokasi terakhir di Pacitan ini terletak di Dusun Tabuhan, Desa Wareng, kurang lebih 40 km dari pusat kota. Gua tersebut sangat indah, dengan batu-batu lancip bertaburan di mana-mana. Di balik keindahan yang dipancarkan, terdapat cerita mistis yang diyakini oleh warga setempat. Menurut kisah yang beredar, gua tersebut dulunya adalah hunian manusia zaman prasejarah. Ini dibuktikan dengan ditemukannya kapak yang terbuat dari batu, anak panah dan kerangka manusia dari zaman Mesoliter. Selain hunian manusia purba, juga sebagai tempat bertapanya pengikut Pangeran Diponegoro, yakni Alibasyah Sentot Prawirodirjo. Konon, dia menghindar dari kejaran pasukan Belanda di gua tersebut. Setelah masuk ke dalam gua, para pengikutnya disuruh memukul batu-batu di dalam dengan tujuan mengecoh para pasukan yang mengejar. Pukulan tersebut mengeluarkan bunyi langgam yang sangat merdu, sehingga membuat pasukan kompeni lupa akan tugasnya dan kembali ke markas seperti dalam pengaruh gaib. Gua itu pun diberi nama Gua Tabuhan oleh Sentot sebelum akhirnya melanjutkan perjuangannya. Seiring berjalannya waktu, Gua Tabuhan dijadikan lokasi bertapa bagi orang-orang yang mencari kesaktian. Diyakini terdapat sosok Koda Macan Putih yang menghuni, yang jika mampu bertemu dan menaklukkannya, maka akan mendapat tuah yang sangat hebat. Akan ada perlindungan dari segala macam mara bahaya gaib. Itulah 3 gua di wilayah Pacitan yang dianggap sebagai istana terpendam. Sampai saat ini, di dalam gua-gua tersebut masih terjadi hal-hal gaib maupun spiritual yang sulit dinalar akal manusia.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda kersanengku